Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Masita dengan NIM 23203861211149 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengaruh zakat, infak, dan sedekah terhadap pola konsumsi dan investasi masyarakat. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen ZIS-WAF dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Hanani MAG. Nah, tahukah kalian bahwa potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai 327 triliun rupiah per tahun, namun yang terkumpul masih jauh dari angka itu. Bayangkan, jika semua dana itu tersalurkan dengan optimal, berapa banyak masyarakat yang bisa bangkit dari kemiskinan? Nah, pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS mempengaruhi pola konsumsi dan investasi masyarakat. Materi pertama yaitu pengertian ZIS. Nah, sebelum masuk ke pengaruhnya, mari kita pahami dulu apa itu ZIS. Nah, zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab dan haul, yaitu batas minimum harta dan waktu kepemilikannya. Ada dua jenis, yaitu zakat fitrah yang dibayarkan setiap Ramadan dan zakat mal untuk harta seperti emas, perak, dan hasil perdagangan. Penerima zakat disebut mustahik yang terbagi dalam 8 golongan. Nah, infak lebih fleksibel, bersifat sunnah, tidak terikat nisab maupun haul, bisa dikeluarkan kapan saja, berapa saja, dan kepada siapa saja yang membutuhkan. Sedangkan sedekah adalah yang paling luas maknanya, bukan hanya harta, senyum pun adalah sedekah. Berbagi ilmu adalah sedekah, bahkan membantu sesama dengan tenaga juga termasuk sedekah. Ada pula yang disebut sedekah jariah, yaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah wafat. Nah, materi yang kedua yaitu pengaruh terhadap pola konsumsi. Nah, bagaimana ZIS mempengaruhi pola konsumsi masyarakat? Pertama, meningkatkan daya beli. Nah, dana ZIS yang diterima oleh mustahik golongan yang berhak menerima secara langsung menambah kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mereka yang sebelumnya kesulitan membeli beras kini memiliki daya beli yang lebih baik. Hal ini mendorong perputaran ekonomi di tingkat bawah. Yang kedua, pemerataan konsumsi. Dalam ilmu ekonomi, kita mengenal istilah koefisien Gini sebagai ukuran ketimpangan. ZIS adalah mekanisme redistribusi kekayaan yang memindahkan sebagian harta dari golongan mampu ke golongan yang membutuhkan. Hasilnya, konsumsi masyarakat menjadi lebih merata. Yang ketiga, mendorong konsumsi halal. Nah, ZIS memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Ketika masyarakat terbiasa dengan nilai-nilai Islam dalam berekonomi, mereka pun cenderung memilih produk-produk halal dalam konsumsi sehari-hari. Yang keempat, membatasi konsumsi berlebihan. Nah, ini menarik bagi muzaki, yaitu pemberi zakat. Kebiasaan berzakat menanamkan kesadaran bahwa harta yang kita miliki adalah titipan Allah. Ini mendorong gaya hidup hemat, menghindari pemborosan yang dalam Islam disebut israf. Selanjutnya, materi ketiga yaitu pengaruh terhadap pola investasi. Nah, kita lihat bagaimana ZIS mempengaruhi investasi. Yang pertama, akumulasi modal produktif. Nah, dana ZIS yang terkumpul di lembaga amil zakat seperti Basnas tidak hanya dibagikan secara konsumtif. Dana tersebut bisa disalurkan sebagai modal usaha kepada mustahik yang memiliki potensi berwirausaha. Inilah yang disebut zakat produktif. Kemudian yang kedua yaitu investasi sosial. ZIS membiayai sektor-sektor yang tidak langsung menghasilkan profit, tapi sangat krusial: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Beasiswa dari dana infak, klinik gratis dari dana zakat, ini semua adalah bentuk investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, mendorong kewirausahaan. Program zakat produktif memiliki tujuan mulia, yaitu mengubah mustahik menjadi muzaki. Artinya, yang tadinya menerima, suatu hari nanti bisa menjadi pemberi. Ini adalah siklus yang mendorong pertumbuhan wirausaha di masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu investasi etis dan bebas riba.
ZIS menanamkan nilai bahwa investasi harus halal dan bebas dari unsur riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi. Ini mendorong masyarakat berinvestasi di sektor real yang bermanfaat, bukan sekadar mengejar keuntungan semata. Selanjutnya materi terakhir yaitu teori dan contoh nyata. Nah, ada 3 teori ekonomi yang mendukung peran ZIS ini. Yang pertama yaitu multiplier effect, yaitu setiap rupiah yang disalurkan melalui ZIS akan berputar di masyarakat dan menciptakan dampak ekonomi yang berlipat ganda. Yang kedua yaitu teori redistribusi, yaitu ZIS terbukti menjadi mekanisme yang efektif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai penelitian tentang koefisien Gini. Kemudian yang ketiga yaitu konsep falah dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa tujuan akhir bukan sekedar profit material, melainkan kesejahteraan yang menyeluruh dunia dan akhirat. Di Indonesia sendiri, kita bisa melihat contoh nyatanya, yaitu Basnas yang menyalurkan zakat produktif sebagai modal UMKM, Rumah Sehat Basnas sebagai investasi kesehatan, Dompet Duafa yang memberikan beasiswa dari dana infak, hingga wakaf produktif yang membiayai pembangunan pesantren dan rumah sakit. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ZIS bukan sekedar ritual keagamaan yang berdiri sendiri. ZIS adalah sistem ekonomi Islam yang hidup. Ia meningkatkan daya beli, meratakan konsumsi, dan mendorong investasi produktif dan mencetak wirausaha baru. Seperti yang pernah disampaikan para ahli ekonomi Islam, yaitu ZIS bukan sekadar ibadah. Ia adalah sistem ekonomi Islam yang menggerakkan kesejahteraan umat. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai pengaruh zakat, infak, dan sedekah terhadap pola konsumsi dan investasi masyarakat.